Cara mensabotase budget pengeluaran tanpa Anda menyadarinya. Mau sukses? Anda perlu tahu kemana uang kita datang dan pergi. Salah satu caranya dengan membuat budget. Kunci untuk budgeting yang baik adalah tidak banyak toleransi untuk budget-budget tertentu. Apalagi ngegampangin. Belajarlah untuk disiplin mengeluarkan uang khusus untuk yang benar-benar perlu Anda keluarkan saja. Berikut adalah 5 cara yang biasanya orang lakukan untuk mensabotase budget pengeluarannya tanpa disadari. Yang pertama, menggampangkan apa yang Anda keluarkan sebagai biaya. Berusaha untuk meminimalisasi pengeluaran dan disiplin pada budget yang sudah ditetapkan. Budgeting bekerja jika Anda telah mengikuti angka pengeluaran yang telah dianggarkan dan direncanakan. Setelah ada post budgeting, analisalah pengeluaran Anda. Ingat, dianalisa. Yang kedua, cari kebiasaan negatif yang berkelanjutan. Dengan menganalisa keuangan Anda bisa melihat pola pengeluaran Anda. Kemana aja uang Anda pergi? Pembelanjaan secara emosional saat Anda merasa sedih atau merayakan event-event khusus tertentu. Bisa juga pengeluaran secara impulsif adalah kebiasaan buruk yang terjadi sebagai respon normal orang pada saat stres. Walau mood lagi buruk, bukan berarti Anda boleh melanggar budget dong. Yang ketiga, buat rencana untuk menyimpan setelah Anda berbelanja. Bukan nyimpan untuk belanja. Berdasarkan riset tahun 2018, orang Amerika hanya bisa menabung 6 juta per bulan. Tapi sebetulnya tidak bisa menutupi biaya hidup 3-6 bulan ke depan jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Seperti tiba-tiba pandemi corona ini. Nah, ini di Amerika loh. Di Indonesia bisa jadi lebih parah. Coba tanya ke diri Anda sendiri. Apabila Anda stop gajian, berapa lama Anda dapat bertahan dengan gaya hidup Anda? Jangan-jangan malah minus alias gaji bulan depan untuk nutupin uang kartu kredit atau cicilan lain. Karena itu, gunakan metode bayarlah dirimu sendiri, miliki tabungan terpisah dari rekening Anda, jadi tidak tergoda untuk membelanjakannya. Penyimpanan dana darurat baiknya terpisah dan berada di bank berbeda, supaya Anda tidak tergoda untuk menarik dananya sedikit demi sedikit dari tabungan Anda. Hal keempat, cari alternatif gaya hidup murah. Contoh, Anda suka ngopi di kafe, dan itu telah menjadi gaya hidup dan pengeluaran rutin bulanan Anda. Mungkin Anda bisa mengurangi biaya tersebut atau bahkan dengan membuat sendiri kopi Anda. Goalnya bukan hanya untuk membayar biaya rutin tiap bulan, membayar kembali hutang Anda, tapi untuk memenuhi hidup yang Anda inginkan dan menabung untuk kebutuhan emergensi. Hal kelima, tidak menambah aliran pemasukan. Cari part-time job, kerjaan tambahan, kerjaan yang bisa dilakukan di waktu luang Anda. Negosiasi, ngobrol dengan bos Anda atau mencari pemasukan pasif, yang mana bisa menjadi investasi. Kuncinya, pastikan bukan hanya satu pemasukan tetap yang masuk. Di samping mungkin Anda dipecat atau perusahaan tersebut bangkrut. Perlu adanya diversifikasi arus pemasukan. Dengan adanya multiple arus pemasukan, Anda akan dapat lebih mudah mencapai kebebasan finansial di masa tua. Hal selanjutnya, membelanjakan dana darurat Anda untuk hal-hal yang tidak darurat. Jika Anda membelanjakan dana darurat untuk membayar bil, berarti Anda tidak cukup menghasilkan untuk menutup biaya bulanan. Atau Anda belanja terlalu banyak. Yang termasuk biaya untuk dana darurat adalah perbaikan kendaraan, biaya pengobatan rumah sakit, dan bukan untuk hal-hal lainnya. Jika Anda tidak punya cash untuk membayar tagihan bulanan Anda, maka Anda akan mulai membayar dengan kredit card atau dengan pinjaman. Dan Anda akan mulai siklus hutang kartu kredit atau pinjaman online yang berbahaya, yang mungkin jika tidak Anda hitung baik-baik,
bisa saja Anda akan terjebak dalam siklus hutang yang tiada habisnya. Pastikan untuk miliki dana cadangan buat hal-hal yang tidak terduga dan hanya digunakan untuk membayar biaya-biaya darurat yang dijelaskan sebelumnya di atas. Simpel kan? Semoga bisa Anda praktekkan segera. Apapun posisi keuangan Anda, dimanapun Anda berada dalam perjalanan membuat budgeting, selamat Anda telah mengambil langkah pertama dan secara sadar mau untuk mengatur, merencanakan kesehatan finansial Anda untuk masa depan yang lebih cerah. Thank you for watching. Saya Coach Edi Chandra, salam miliarder.